Kemudian ibu rahmati Allah, maka di Quran dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sekian banyak kisah tentang ibu. Ya. Ini saya sampaikan dua nih. Ya. Mari kita lihat. Karena gini, apa yang ibu lakukan, apalagi di anak-anak kecil, anak kita kalau dia masih kecil-kecil, apalagi itu, anak kecil itu kan jiplak apa adanya yang dilihat sehari-hari. Kalau yang dilihat sehari-hari adalah TV, ya dia akan meniru TV apa adanya. Kalau yang dilihat adalah media sosial, ya itulah yang akan jadi guru besar yang ditirunya. Makanya ibu-ibu ini sebenarnya saingannya sama media sosial. Saingan. Karena siapa yang lebih dilihat oleh anak-anak? Ya. Lihat betapa mulianya perempuan. Semua kita tahu bagaimana Nabi SAW menyampaikan tentang ibu 3 kali di atas ayah. Gitu? Sudah sering kita ngaji tentang ibu, ibumu. Bahkan dalam riwayat 4 kali, ibumu 4 kali di atas ayah. Bisa bayangkan itu. Ada 3 riwayat, ada riwayat 3 kali dan 4 kali. Begitu dominannya orang ibu. Kenapa dominan di mata anak? Mengapa ibu lebih mulia daripada ayah di mata anaknya? 3 kali bahkan. Itu karena nggak sembarang. Karena memang apa yang dilakukan ibu 3 kali lebih mulia dari apa yang dilakukan ayah. Beliau ini para kaum laki-laki ini harus ridho, Bu. Harus ridho. Memang yang kita lakukan tidak semulia yang dilakukan oleh perempuan. Perempuan 3 kali di atas laki-laki. Cuma itu kalau perempuannya menjalankannya. Itu lihat. Sehingga ada sebagian ulama menafsirkannya kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali? Karena itu yang disebut dalam Quran. Umpamanya dalam surat Al-Ahqaf 15 ayat 15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami wasiatkan dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya, berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya hamil, ya, susah payah, melahirkan susah payah, kemudian dari hamil sampai menyapih susuan, berarti menyusui 30 bulan lamanya. 3 itu. Kalau sudah gitu, Allah baru berfirman tentang bayi yang tumbuh. Hatta idza balagha asyuddahu, bayi tambah kuat, tambah balik. Jadi balik. Wa balagha arba'ina sanah, terus nyampe umur 40, itu bayi yang tumbuh. Tapi yang dilakukan oleh orang tua ini, yang menarik adalah pembukaan ayat itu kan sebenarnya perintahnya bakti pada kedua orang tua, bukan bakti pada ibu saja. Betul kan? Wassaynal insana biwalidayhi. Dua orang tua bapak sama ibu dan bapak. Tapi di ayat itu yang disebut hanya ibu dan perannya. Bahkan peran ayah nggak ada di ayat itu. Jadi saya teman-teman ini ditiadakan di situ perannya, Bu. Kita ridho, kita sadar diri. Para kaum laki-laki sadar diri. Ternyata inilah 3 yang membuat perempuan dimuliakan 3 di atas laki-laki menurut sebagian ulama. Apa itu? Hamil, melahirkan, menyusui. Biasanya kalau saya bahas agak panjang poin ini, ibu-ibu yang sudah bertekad gak mau punya anak lagi biasanya buka pabrik lagi, Bu. Gimana, mau saya bahas atau enggak? Karena sadar bahwa wah iya nih, salah ini. Kalau gitu harus buka pabrik lagi, dari nol kita didik anak dengan cara baik dan benar. Nah, jadi ini 3 hal ini bagi yang masih punya anak kecil, masih menyusui atau masih hamil atau masih mau hamil lagi, maka Anda perlu tahu inilah harga yang harus dibayar untuk bakti. Itu satu, kan tema bakti ini dah.
Kan kita semua orang tua pengen kalau nanti di usia senja kita anak-anak jadi anak berbakti semua. Bayar ini dengan baik. 3 poin ini. Yang kedua adalah tadi bayaran untuk seorang ibu dimuliakan lebih dari ayah. 3 hal ini. Hamil, melahirkan, menyusui. Dan di sini perempuan lebih kuat dari laki-laki. 3 hal ini, laki-laki yang fisiknya keker-keker itu nggak ada artinya. Yang katanya badannya kuat-kuat. Saya langsung wanita itu dalam 3 poin ini memang laki-laki nggak akan sanggup. Makanya kan ada yang nyoba iseng tuh, taruhin alat di perutnya untuk ngerasakan mules. Ya, hisnya ibu-ibu yang mau lahiran. Taruh di sini. Ada alatnya. Bapak-bapak nyobain, nggak ada yang kuat. Rata-rata sampai bukaan 7 nyerah. Bukaan 7 nyerah ya bayi nggak lahir no. Sampai begitu. Ada penelitiannya, orang-orang iseng-iseng udah nyobain mules. Gak kuat. Laki-laki gak. Ini disinilah hebatnya perempuan. Itu kenapa Allah mulia. Yang sabar. Saya tahu ibu-ibu hamil itu gak mudah. Sabar. Itulah kenapa tanpa syariat perempuan akan cenderung tidak mau hamil. Karena hamil itu susah, merepotkan, sakit, lelah, lemah, rapuh. Ada rapuhnya juga. Lengkap amat ini kan. Masya Allah, alhamdulillah dengan syariat ini indah sekali. Karena ada hal yang memang Nabi memerintahkan untuk punya anak banyak, bisa dibayangkan itu. Wah, hamilnya berapa kali kalau gitu? Gitu? Baik. Jadi itulah 3 yang luar biasa. Dan bukankah 3 hal ini yang selalu menjadi kisah kenangan indah ketika anak-anak nanti besar? Karena itu kalau dikisahkan, Bu, itu yang tadi saya bilang, itu harga yang kita boleh minta sama Allah. Ya Allah, aku sudah hamil dengan cara sesuai agamamu. Aku lahirkan sesuai dengan yang kau sampaikan, yang kau berikan pada kami. Aku juga menyusui seperti yang kau mau. Oke. Maka kalau harga sudah dibayar, Anda boleh minta barangnya. Maka beri aku bakti anak-anak. Minta sama Allah. Berhak minta itu. Ya. Dan itu kan kisah indah yang selalu dikenang. Kamu dulu waktu kamu baru lahiran. Ya toh? Kamu waktu lahir kamu gak nangis. Semua orang sampai panik. Ya kan? Bahkan orang lain menduga kamu bisu. Akhirnya disiram air kelapa. Bukan satu kelapa, satu tangkai itu. Dibelahin, disiram ke bayi itu. Disiram ke kamu. Kamu nangis. Kemudian kita bersyukur ternyata kamu tidak bisu. Ada suara tangisnya. Tetapi begitu air kelapa habis, kamu diam lagi. Ini efektif namanya. Saya lagi menceritakan bayi saya, Bu. Saya waktu bayi begitu. Itu saya cerita tentang saya. Ibu saya bercerita tentang itu. Kan? Itulah diceritakan. Sampai semua tetangga tidak tahu kalau rumah ini ada bayinya. Karena nggak pernah ada suara tangis kamu. Kalaupun tidak digendong seharian pun kamu gak pernah nangis. Diam saja di situ. Sudah, kalau udah tidur aja gitu. Nah, itu menjadi kisah indah tentang masa kecil kita.